Indonesia versus Australia, Erick Thohir, tunggu kejutan timnas. Pesan Jul Kojo setelah dicap pahlawan timnas Indonesia. Kode buka peluang main di Liga 1. Shin Tae-yong masih harus selesaikan satu PR lagi jika ingin kontraknya di timnas Indonesia diperpanjang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap ada kejutan-kejutan dari timnas Indonesia saat menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia tahun 2023. Menurutnya, Pratama Arhan DKK bisa mengimbangi. Hal itu dikatakan Erick Thohir saat diminta komentarnya terkait harapan untuk timnas Indonesia di babak gugur yang berlangsung di Jassim bin Hamad Stadion pada Minggu 28 Januari 2024 malam. Saya rasa Australia bukan tim yang mudah, namun saya rasa timnas kita masih bisa untuk mengimbanginya, kata Erick saat ditemui di Machen Stadion utama GBK. Permainan Australia berbeda dengan Jepang dan Korea. Kita juga banyak sekarang pemain yang sudah berlaga di Liga Inggris ataupun di Liga Belanda. Mungkin secara match up pertandingan lebih bisa saling mengimbangi gitu, tambahnya. Kalau Jepang kemarin kita lihat sistem permainan luar biasa, disiplin di segala lini, ya kita cobalah, tutur Erick. Akan tetapi, Menteri BUMN itu tetap meminta Indonesia untuk tak berpuas diri atas pencapaian yang telah diraih. Saya bilang kepada tim jangan berpuas diri karena sudah 16 besar, terus sudah. Ya bukan begitu. Kembali kita harus kasih yang terbaik. Siapa tahu ada kejutan-kejutan dari Indonesia, kata Erick. Menurut Erick harus ada perbedaan yang dilakukan oleh timnas Indonesia agar tak kalah terus dari Australia. Erick menyebut Indonesia pernah dikalahkan Seychelles, julukan tim Australia, 0-1 di babak kualifikasi Piala Asia tahun 2011 yang digelar tahun 2010. Dan kita kalau melihat sejarah kita di tahun 2009 dan tahun 2010, kita sama Australia pernah drop, pernah kalah 0-1. Ini kan tahun 2023, masa nggak maju-maju, ucap Erick. Pesan Jul Kojo setelah dicap pahlawan timnas Indonesia. Kode buka peluang main di Liga 1. Striker timnas Kirgistan Jul Kojo yang kini berlabel pahlawan timnas Indonesia membalas pesan hangat dari warganet. Diketahui berkat gol penyeimbang Jul Kojo pada matchday terakhir fase grup F kontra Oman, nasib timnas Indonesia berakhir bahagia. Sebelumnya publik Indonesia dibuat skeptis dengan hasil Kirgistan vs Oman pada Kamis 25 Januari 2024 lalu. Namun di 10 menit terakhir sebelum laga selesai, tepatnya menit 80, Kirgistan bangkit menyamakan kedudukan melalui Jul Kojo. Akhirnya laga itu rampung dengan skor 1-1 dan membuat Indonesia lolos ke 16 besar karena 3 poin yang dimiliki tak bisa disalip Oman. Hasil imbang 1-1 sudah cukup membuat skuad Garuda lolos ke babak gugur 16 besar Piala Asia tahun 2023. Alhasil Jul Kojo langsung mendapatkan banyak perhatian dari warganet Indonesia, khususnya supporter timnas Indonesia. Beragam ucapan terima kasih pun dilontarkan warganet. Hal yang paling berubah adalah pengikut akun Jul Kojo naik drastis. Menurut pantauan, akun Instagram milik Jul Kojo awalnya memiliki followers 20 ribuan. Namun setelah fakta Jul membantu timnas Indonesia, per hari ini, Sabtu 27 Januari 2024 akun tersebut tembus 220.000 followers. Hal ini membuat Jul Kojo mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Tak lupa ia mengucapkan selamat pada Justin Horner CS yang telah membuat sejarah baru. Bro, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Indonesia dan masyarakat semua. Saya sangat ingin mengucapkan terima kasih atas semua cinta dan dukungan ini di seluruh negeri. Saya dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada Indonesia atas cinta mereka. Cinta yang besar dari saya kepada kalian karena telah memecahkan sejarah.
Ini adalah kabar baik bagi kalian, dan saya pribadi mengucapkan selamat kepada kalian. Tulis Jul Kojo melalui balasan DM Instagram. Menariknya, balasan tersebut diberikan pada Gabriel Budi. Yap, sosok super agen pemain asing yang kerap membawa punggawa luar negeri bermain di Indonesia. Akankah Kojo berpeluang bermain di kompetisi Liga 1 Indonesia? Shin Tae-yong masih harus selesaikan satu PR lagi jika ingin kontraknya di Timnas Indonesia diperpanjang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong masih punya satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan jika ingin kontraknya di Timnas Indonesia diperpanjang. Saat ini, perpanjangan kontrak Shin Tae-yong belum juga dilakukan. Padahal, ia telah meloloskan Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia tahun 2023 Qatar. Seperti yang pernah dikabarkan sebelumnya, syarat perpanjangan kontrak Shin Tae-yong adalah dia harus bisa membawa skuad Garuda lolos ke fase knockout Piala Asia tahun 2023. Jadi kenapa kontraknya tak kunjung diperpanjang? Erick Thohir mengatakan Shin Tae-yong juga harus membawa Timnas Indonesia U23 melangkah ke 16 besar Piala Asia U23 tahun 2024 jika ingin masa baktinya ditambah. Pelatih asal Korea Selatan itu akan memimpin Timnas U23 di Piala Asia U23 yang akan digelar di Qatar pada 15 April 3 Mei tahun 2024. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A Piala Asia bersama tuan rumah, Qatar, kemudian ada Australia dan Yordania. Jadi, masih ada PR tambahan. Sama-sama kami jaga profesionalisme, ucapnya. Sebelumnya, Erick Thohir memang berencana memperpanjang kontrak Shin Tae-yong selama 3 tahun hingga tahun 2027 dengan kriteria-kriteria yang mesti dipenuhi. Sesuai dengan kesepakatan, Shin Tae-yong dikontrak sampai Juni tahun 2024 dengan target lolos ke babak 16 besar, ujar Erick Thohir pada pertengahan Januari tahun 2024.